Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab berkunjung, mencintai orang baik dan tempat yang baik. Kemarin sudah dijelaskan kita ini dianjurkan untuk sering datang-datang kepada orang baik. Kumpul, bersahabat, mencintai, berziarah, bahkan minta doa. Tujuannya apa? Agar supaya kita ini ikut-ikutan menjadi orang baik. Tapi kalau kita sebaliknya sering berkunjung kepada orang yang tidak baik, mencintai, bersahabat, kumpul, maka kita akan ikut-ikutan menjadi orang yang tidak baik. Seperti halnya orang jual minyak wangi, yang dekat kepada penjual minyak wangi ikut harum. Dekat-dekat dengan penjual ikan, bau ikan. Dekat-dekat dengan penjual terasi, bau terasi. Dekat-dekat dengan orang yang sedang merokok, ya bau rokok. Jadi itulah hidup. Kita mau dekat dengan siapa, disitulah kita kena pengaruhnya. Kemarin sudah dijelaskan di ceritanya Nabi Musa yang ziarah berkunjung kepada orang yang lebih alim daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Ketika sudah sampai, hampir sampai ketemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa mempunyai Google Map, yaitu ikan ya, ikan yang mau dimakan. Jadi di ceritanya itu Nabi Musa membawa bekal, di antara bekal itu perintah dari Allah sebagai Google Map nanti, penunjuk jalan adalah ikan. Kata Allah, nanti kalau ikan itu lepas, lompat ke laut, itu pertanda bahwa tujuan sudah sampai. Nah, ketika mau makan ternyata ikannya tidak ada. Ikannya lompat ke laut dan temannya atau asistennya Nabi Musa ini, Yusha bin Nun, ini lupa memberitahu kepada Nabi Musa bahwa ikannya sudah lompat ke laut, dan ini adalah tipu daya setan agar supaya tidak menyampaikan. Jadi dilupakan. Kebaita engah ya. Nah, ketika Nabi Musa bertanya mana ikannya yang mau dimakan, Yusha bin Nun ini berkata, saya lupa. Di tempat yang tadi istirahat itu Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bersama Yusha kembali lagi ke tempat istirahat yang semula, yang selama perjalanan 1 hari itu. Jadi setelah istirahat kemudian berangkat berjalan lagi, itu perjalanan 1 hari. Jadi balik lagi, setelah balik lagi baru disitulah bertemu dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, Assalamualaikum, pertamanya ulu salam. Kemudian setelah ulu salam, Nabi Musa berkata, saya Musa. Ya, saya sudah tahu. Jadi Nabi Khidir sudah tahu. Jadi beginilah orang hakikat ya. Makanya orang yang betul-betul banyak ilmunya mesti ngerti syariat, ngerti hakikat, ngerti torekot, ngerti hakikat dan ngerti ma'rifat. Jadi
kalau ada orang ngomong di zaman Rasulullah tidak ada hakikat marifat. Oh ya, di zaman Rasulullah juga tidak ada hadis sahih, hadis Bukhari Muslim tidak ada. Nah, biasanya orang yang sering-sering mengatakan hadisnya sahih enggak? Ah, yang gitu. Sering-sering tanya begitu itu biasanya ya protes-protes kayak gini. Protesnya itu menunjukkan kekurangan ilmunya. Jadi mau mengatakan di zaman Rasulullah tidak ada syariat apa torekot, hakikat, marifat tidak ada. Ya memang tidak ada. Memang yang membuat ini, yang memilah-milah itu adalah ulama. Kalau adanya ada, cuman dipilah-pilah oleh ulama, dipilih-pilih, dipisah-pisahkan biar lebih enak memahaminya. Di zaman Rasulullah juga ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis musalsal, anda ada. Tapi mengapa mereka kau pakai sahih enggak hadisnya? Mengapa? Padahal di zaman Rasulullah tidak ada. Nah, ya kan? Makanya ngajilah yang banyak biar kita ini banyak ilmunya, tidak sedikit-sedikit protes. Protes terlalu sering banyak protes pertanda ilmunya tidak banyak. Jadi di sini ketika Nabi Musa ulul salam kepada Nabi Khidir, kemudian Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, bolehkah saya ikut sampean agar supaya nanti sampean bisa mengajari saya ilmu yang tidak saya ketahui. Nah, jawabannya Nabi Musa, Nabi Khidir bagaimana? Apa langsung diterima? Tidak. Tidak bisa Musa, kamu tidak bisa menjadi murid saya. Kenapa? Tidak mungkin sabar. Duh, saya serius ini berjalan sampai 1 tahun. Jadi ceritanya Nabi Musa mencari Nabi Khidir itu ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Ini beda pendapat ulama. Jadi saya ke sini ini ziarah, berkunjung kepada panjenengan ahli ilmu, orang baik. Karena saya ini ingin belajar dari kamu, wahai Nabi Khidir. Tidak Nabi Musa, kamu tidak mungkin kuat. Nah ini ya, ini bedanya ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jadi yang dimiliki oleh Nabi Musa adalah ilmu syariat. Sedangkan Nabi Khidir ilmu hakikat yang tidak tampak oleh mata dan logika ya. Secara logika ini tidak masuk akal. Secara kelihatan mata ini salah. Nah, ini ilmunya Nabi Musa dan Nabi Khidir beda. Kalau Nabi Musa ilmunya tampak mata, masuk ke logika, ini baru masuk. Ya. Tapi kalau Nabi Khidir enggak. Kadang menurut logika benar, tapi itu tidak benar. Kadang menurut mata itu benar, padahal tidak benar. Ini beda ya. Akhirnya Nabi Musa ditolak oleh Nabi Khidir. Tidak bisa Musa kamu menjadi murid saya. Beda ilmu. Saya pokoknya ingin diajari sampai Nabi Khidir, katanya Nabi Musa. Saya mau ikut kemana saja. Tidak bisa, jadi tidak bisa. Akhirnya karena terlalu maksa Nabi Musa, oleh Nabi Khidir dikasih syarat. Syaratnya cuma 1, tidak boleh tanya. Nah, tidak boleh tanya, Musa, kalau kamu memaksa untuk menjadi murid saya, ingin ilmu dari saya, kalau mau ikut saya, syaratnya cuma 1. Apa? Jangan bertanya. Nah ini, jangan bertanya. Kadang orang protes juga, ya karena kiai yang bijak itu kadang mengatakan, kamu ya yang penting ikut saya. Kadang syaratnya begitu. Dan kemudian ulama yang mengatakan itu, pokoknya kamu harus sholat, kamu harus begini, harus enggak. Kadang ulama yang bijak itu ngomongnya itu singkat. Apa? Pokoknya ikut saya. Nah, yang enggak suka pasti protes. Masa pokoknya ikut saya? Sampean itu siapa? Bukan Nabi. Nah ini juga tanda bahwa ilmunya kurang ya begini ini. Jadi kalau ada ulama mengatakan ikut saya. Tidak usah ingin kemudian bertanya kenapa enggak perintah sholat, enggak ngaji. Ini beda ya. Ilmu kalau sudah sedikit maka akan protes. Kenapa enggak diperintahkan sholat aja 5 waktu? Nabi saja ketika didatangi pencuri ingin bertobat. Jawabannya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, saya ini pencuri, suka zina, suka ngerampok. Apa jawabannya?
Rasul ketika ditanya, bagaimana ini caranya Rasul agar supaya saya bisa bertobat? Jawabannya Rasulullah cuma satu, syaratnya kamu kalau ingin tobat harus jujur, gitu aja. Tidak kemudian kamu harus berhenti mencuri, berhenti berzina, berhenti merampok, tidak begitu. Sulit itu kayaknya, perasaannya berat ya, berat untuk bertobat, berat mendekanaan begitu ya. Tapi Rasulullah memberi jawaban yang ringan. Apa jawabannya? Kamu syaratnya cuma jujur, tidak nyuruh sholat, ya tidak nyuruh berhenti berzina, tidak nyuruh berhenti untuk merampok, tidak. Ya sama seperti ini, semakin tinggi ilmunya maka nasihatnya semakin ringan untuk membuat orang lain itu berubah menjadi lebih baik. Di sini Nabi Musa ketika ingin menjadi muridnya Nabi Khidir, sarannya cuma jangan bertanya. Bukan kemudian Nabi Khidir mengatakan, kamu Musa harus takwa kepada Allah, harus begini, harus begitu, harus posang ya. Yang ini posang pasana ya. Nah, makanya Rasulullah juga begitu. Ketika ditanya oleh orang yang jahat, perampok, tukang zina, mencuri, ahli mencuri, jawabannya Rasulullah ketika ditanya, ketika orang itu mau bertobat, jawabannya Rasulullah, jawabannya syaratnya harus jujur. Cuman jujur Rasulullah? Iya, cuman jujur. Serius Rasulullah? Jujur saja syaratnya? Iya, serius. Nah, ketika orang ini mau merampok, ingat sama nasihatnya Nabi Muhammad. Saya mau merampok, tapi nanti kalau ketemu dengan Nabi Muhammad ditanya, kamu ngerampok gak hari ini atau minggu ini? Mau jawab tidak jujur, saya merampok. Kalau saya jawab jujur, saya malu. Akhirnya gak jadi merampok. Ketika mau berzina, orang ini di zamannya Rasulullah mau berzina. Ingat sama nasihat Rasulullah, syaratnya bertobat cuma satu, apa? Jujur. Ketika mau berzina nanti kalau ditanya Rasulullah, zina enggak kamu bulan ini? Ketika berzina, kemudian saya bilang tidak, saya berbohong. Akhirnya mau mengedepankan kejujuran, berhenti tidak jadi mau zina. Begitu juga ketika mencuri. Nah betul, memang ketika ditanya ketemu Rasulullah, datang si orang yang ahli maksiat ini. Gimana? Bulan ini kamu zina tidak? Tidak ya Rasulullah. Tanya lagi, merampok tidak? Oh tidak ya Rasulullah. Kemudian kamu mencuri tidak? Oh tidak. Begini. Jadi berdakwah itu kalau orang alim pasti perintahnya itu bijak, ringan. Kalau orang itu tidak bijak, apalagi tidak alim, aduh ngomongnya sedikit-sedikit haram. Tidak boleh, bid'ah, syirik, kufur. Akhirnya semuanya kufur semua. Kuraban tibit dosa Islam ya. Yang lain kafir semua. Ya gini, makanya belajar ilmu agama ala NU itu lebih ramah lingkungan, lebih nyaman, lebih baik karena ilmunya banyak. Di sini Nabi Musa ketika mau ikut Nabi Khidir menjadi muridnya, syaratnya cuma satu, tidak boleh tanya. Ya, tidak boleh tanya. Apa cuma tidak boleh tanya? Ya kan begitu ya kan? Begini bang, beda orang alim, orang bijak dengan orang awam atau tak begitu alim cara berdakwahnya. Oh panjang ini cerita ini. Cukup sekian dulu, nanti dilanjutkan besok. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.